Pernahkah Anda mendengar kisah seorang wali yang dibunuh berkali-kali tapi tak kunjung mati, dianggap gila oleh syariat, tapi justru menjadi kekasih Allah yang paling dicintai? Inilah kisah Saridin, Syekh Jangkung dari Tanah Pati, sosok yang menampar harimau, berjalan di atas air laut, dan menertawakan kematian. Ilmu apa yang sebenarnya ia miliki, dan benarkah ia membawa kutukan bagi kota Kudus? Sebelum kita membongkar rahasia kewalian beliau, mari kita niatkan hati untuk tabaruk. Silakan tekan tombol like dan subscribe, agar kita semua mendapat cipratan hikmah dari kisah para kekasih Allah. Mari kita berdoa sejenak. Bagi Anda yang sedang punya hajat, punya hutang, atau sedang sakit, semoga dengan wasilah menyimak kisah wali ini, Allah segera mengabulkan doa-doa kita. Ketik amin di kolom komentar sekarang juga, agar doa kita diaminkan oleh ribuan penonton lainnya. Siapkan hati dan pikiran Anda. Inilah Saridin, wali gila yang menantang maut. Tanah Pati di musim kemarau terasa begitu menyengat. Debu-debu kapur beterbangan di desa Miono, melapisi daun-daun jati yang meranggas. Di tengah kegersangan itu, di bawah sebuah pohon durian tua yang menjulang angker, seorang pria berambut gondrong dan berpakaian serba hitam tampak tertidur pulas. Dengkurannya keras, bersahut-sahutan dengan suara tonggeret. Pria itu adalah Saridin. Warga desa sering menggunjingkannya. Ada yang bilang dia gila, ada yang bilang dia pemalas. Tapi tak sedikit yang berbisik ketakutan bahwa Saridin memegang sesuatu yang tak kasat mata. "Din, Saridin, bangun!" teriak seorang petani tua yang lewat, menendang pelan kaki Saridin. "Kau ini kerjaannya tidur saja di bawah pohon durian. Kalau buah itu jatuh menimpa kepalamu, mati konyol kau." Saridin membuka matanya perlahan. Sorot matanya tajam, namun bibirnya menyunggingkan senyum jenaka yang sulit ditebak. "Kang," jawab Saridin santai sambil menggeliat. "Durian ini makhluk Gusti Allah. Dia punya mata. Dia tahu mana kepala orang serakah, mana kepala orang yang pasrah. Kalau aku memang jatah rezekinya, dia akan jatuh di sampingku, bukan di kepalaku." "Buk," belum sempat si petani membantah. Sebuah durian besar jatuh berdebam, tepat 5 senti, di samping telinga Saridin. Petani itu melongo, wajahnya pucat pasi. Saridin hanya tertawa kecil, membelah durian itu dengan tangan kosong, seolah kulit berduri itu hanyalah tahu lunak, lalu memakannya dengan lahap. "Rezeki tidak akan tertukar, Kang. Yang tertukar itu keinginanmu," gumam Saridin di sela kunyahannya. Namun, di balik tingkah lakunya yang nyeleneh, hati Saridin sedang gelisah. Jiwanya dahaga. Ia merasa ilmu yang dimilikinya saat ini belum cukup untuk mengenal Sangkan Paraning Dumadi, asal dan tujuan penciptaan. Bisikan ghaib di telinganya menyuruhnya pergi ke arah barat, menuju kota suci tempat menara bata merah berdiri gagah. Kudus. Matahari condong ke barat saat Saridin tiba di gerbang pesantren Kudus. Suasananya jauh berbeda dengan desanya. Di sini, ratusan santri berjubah putih bersih, lalu lalang, sambil menghafal kitab Alfiyah. Aroma minyak wangi kasturi semerbak ketika Saridin yang dekil, berambut gondrong, dan bau matahari melangkah masuk. Semua mata memandang jijik. "Hei, pengemis dilarang masuk!" hardik seorang santri senior bertubuh tegap. "Aku bukan pengemis," jawab Saridin polos. "Aku mau ngangsu kauruh, menuntut ilmu. Aku mau berguru pada Kanjeng Sunan Kudus." Tawa para santri meledak. Riuh rendah ejekan memenuhi halaman masjid. "Kau jadi santri Kanjeng Sunan," ejek santri itu. "Lihat dirimu, syarat jadi santri di sini harus suci badan dan pakaian. Kau bahkan tidak tahu bedanya najis dan suci. Pulanglah, urus kerbau di sawah." Keributan itu terhenti seketika saat pintu utama dalam rumah terbuka. Sosok agung dengan sorban putih dan jubah hijau keluar. Wibawanya begitu besar hingga membuat udara terasa berat. Dialah Jafar Sodik, atau yang dikenal sebagai Sunan Kudus, sang waliul ilmi, wali yang luas ilmunya. Para santri menunduk takzim. Saridin tetap berdiri tegak,
menatap Sunan Kudus tanpa rasa takut, melainkan dengan tatapan rindu seorang anak pada ayahnya. Sunan Kudus menatap Saridin, mata batin sang wali melihat sesuatu yang berbeda. Di balik tubuh dekil itu, ada cahaya marifat yang liar, seperti api yang belum punya tungku, api yang berbahaya jika tidak dikendalikan syariat. Kau ingin menjadi muridku Kisanak? Tanya Sunan Kudus. Suaranya datar namun menusuk. Inggih, Kanjeng Sunan. Jawab Saridin mantap. Syarat menjadi muridku tidak mudah. Kau harus pandai mengaji syariat. Kata Sunan Kudus menguji, saya tidak bisa baca kitab Kanjeng, tapi saya bisa membaca tanda-tanda Gusti di alam semesta. Jawab Saridin lugas. Jawaban yang terdengar sombong di telinga para santri, tapi mengandung kebenaran hakiki. Sunan Kudus tersenyum tipis. Ia mengambil sebuah keranjang bambu anyaman, jarang keranjang yang biasa dipakai untuk wadah rumput atau sampah, yang lubang-lubangnya besar seukuran jempol. Baiklah, jika kau memang bisa membaca tanda alam, ambillah air wudhu untukku dari kolam masjid itu. Perintah Sunan Kudus sambil melempar keranjang itu ke kaki Saridin. Gunakan keranjang ini. Jangan bawa wadah ini kembali, kecuali penuh dengan air. Para santri menahan napas. Itu perintah mustahil. Bagaimana mungkin keranjang berlubang bisa menampung air? Ini adalah cara halus Sunan Kudus mengusir orang gila ini, pikir mereka. Saridin memungut keranjang itu. Ia tidak protes. Ia tidak bertanya. Ia berjalan tenang menuju kolam masjid Padasan. Di tepi kolam, Saridin berjongkok. Ia memegang keranjang itu, lalu menatap air yang tenang. Wahai air, bisik Saridin pelan, seolah berbicara pada kawan lama. Kau dan aku sama-sama hamba Gusti Allah. Kanjeng Sunan memintamu masuk ke keranjang ini. Jangan kau mempermalukan guruku dengan menuruti sifat cairmu. Menetaplah, jadilah kirbat bagi dahaga guruku. Saridin membenamkan keranjang itu ke dalam air. Para santri mengintip dari kejauhan, siap menertawakan kegagalan Saridin. Saridin mengangkat keranjang itu, hening. Tidak ada suara gemericik air tumpah. Para santri terbelalak. Mulut mereka menganga. Air di dalam keranjang bambu berlubang itu tidak menetes sedikit pun. Air itu tenang, mengikuti bentuk keranjang seolah-olah anyaman bambu yang renggang itu adalah kaca yang padat. Saridin membawa ember ajaib itu berjalan santai menuju Sunan Kudus, tanpa ada setetes air pun yang membasahi tanah. Saridin meletakkan keranjang berisi air itu di depan kaki Sunan Kudus. Sampun, Kanjeng Sunan, silakan berwudu. Wajah Sunan Kudus tetap tenang, namun matanya menyiratkan pengakuan. Ia tahu, orang di hadapannya ini telah mencapai makom tingkatan, di mana benda mati pun tunduk pada kehendak batinnya. Ini bukan sihir, ini karomah. Kau diterima, Saridin, ucap Sunan Kudus pelan, membuat para santri senior iri setengah mati. Tapi ingat, air yang kau bawa ini tenang, karena kau kekang. Suatu saat, jika kau tak belajar syariat, ilmumu bisa menjadi banjir bandang yang menenggelamkan dirimu sendiri. Saridin tersenyum lebar, memamerkan giginya yang tak rapi. Ia mencium tangan Sunan Kudus. Malam itu, Saridin resmi menjadi santri. Ia tidur di serambi masjid bersama santri lain. Namun, ia tidak tahu bahwa ujian keranjang air itu hanyalah permulaan. Kehadirannya di Kudus adalah sebuah batu yang dilempar ke danau tenang. Dan, sebentar lagi, kegilaan Saridin akan mengguncang tatanan fikih yang selama ini dijaga ketat oleh para ulama Kudus. Di kejauhan, lolongan anjing malam terdengar menyayat, seakan memberi pertanda bahwa jalan kewalian Saridin tidak akan mulus, melainkan penuh darah dan sengketa. Hari-hari pertama Saridin di pesantren Kudus tidaklah berjalan mulus. Meskipun ia telah menunjukkan karomah air dalam keranjang, para santri senior masih memandangnya sebelah mata. Bagi mereka, ilmu agama itu harus berjenjang. Belajar mengeja huruf hijaiyah, menghafal nahwu syorof, membedah kitab jurumiyah, baru kemudian melangkah ke tafsir. Saridin melompati semua itu. Ia tidak bisa membaca kitab gundul, dan setiap kali diajak mengaji tata bahasa Arab, ia justru tertidur di pojok masjid, mendengkur keras hingga mengganggu kekhusyukan halakoh. Namun, yang membuat para santri senior gerah bukan hanya dengkurannya, melainkan
celetukan-celetukannya. Saat Kanjeng Sunan membahas tentang surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, Saridin tiba-tiba terbangun dan bergumam keras. Sungainya ada di hati, Kanjeng. Kalau hati panas karena dengki, sungai di surga pun mendidih. Sunan Kudus hanya tersenyum maklum. Tetapi Badawi, lurah pondok ketua santri yang sangat taat aturan, merasa Saridin adalah duri dalam daging. Badawi merasa Saridin merusak tatanan disiplin yang sudah dibangun puluhan tahun di Kudus. Suatu siang yang terik, matahari membakar ubun-ubun. Para santri sedang kerja bakti membersihkan kebun kelapa di belakang Masjid Menara. Keringat bercucuran membasahi jubah mereka. Rasa haus menyengat tenggorokan. Badawi melihat Saridin yang sedang duduk santai di atas batu sambil memainkan seekor belalang. Sementara santri lain sibuk menyapu daun kering. Saridin, teriaki Badawi, kau jangan cuma makan tidur saja di sini. Karena kau yang paling malas, sekarang kau naik pohon kelapa itu. Petikan kami kelapa muda, degan agar kami bisa minum. Saridin menoleh, lalu menyeringai. Walah, Kang, memanjat itu pekerjaan monyet, manusia itu pekerjaannya memanjat derajat di sisi Gusti Allah. Jangan banyak bicara, hardik Badawi, didukung santri lainnya. Cepat naik, atau kami laporkan Kanjeng Sunan, karena membangkang perintah lurah pondok. Dengan malas-malasan, Saridin bangkit. Ia meludah ke telapak tangan. Lalu dengan ketangkasan yang aneh, seperti cicak, ia memanjat pohon kelapa yang tinggi menjulang itu dengan sangat cepat. Dalam sekejap, ia sudah berada di pucuk, duduk di antara pelepah daun yang melambai-lambai ditiup angin. Di bawah para santri mendongak, menunggu buah kelapa dijatuhkan. Mana Din? Cepat jatuhkan, teriak Badawi. Hening sejenak. Tiba-tiba Saridin berteriak dari atas. Suaranya lantang menggema ke seluruh penjuru kebun. Kang, kelapa ini ada airnya. Badawi mengernyit. Ya jelas ada airnya. Bodoh, itu namanya kelapa muda. Cepat jatuhkan. Tapi, aku melihat airnya, Kang. Airnya bening, manis, dagingnya putih lembut. Seru Saridin lagi, seolah sedang melaporkan pandangan matanya. Para santri mulai kesal. Hei, Saridin, kau tidak usah membual. Kau tidak mungkin melihat air di dalam kelapa karena tertutup sabut tebal dan batok keras. Kau cuma menduga-duga. Mendengar itu, wajah Saridin di atas pohon berubah serius. Ia memetik satu kelapa, memegangnya erat, lalu berteriak lebih keras. Kali ini suaranya mengandung getaran yang membuat bulu kuduk merinding. Nah, itu dia masalahmu, Kang. Kalian semua yakin ada air di dalam kelapa ini, padahal kalian tidak melihatnya. Hanya karena katanya, orang banyak, itu namanya jer, katanya. Belum nyoto nyata, Saridin melanjutkan khotbahnya dari atas pohon. Kalian bilang kalian beriman kepada Gusti Allah, kalian sholat, kalian puasa, kalian hafal dalil sifat-sifat Tuhan, tapi apakah kalian sudah melihat Tuhan dengan mata hati kalian, atau kalian hanya percaya, katanya, kitab. Kalau kelapa yang kulitnya cuma setebal jari saja, tidak bisa kalian tembus pandangannya. Bagaimana kalian mau menembus hijab untuk melihat zat yang maha gaib? Badawi terdiam. Wajahnya merah padam, karena marah sekaligus malu. Ucapan Saridin menohok jantung keyakinan mereka. Ampun Kanjeng Sunan, lapor Badawi dengan napas memburu. Saridin sudah membuat onar. Dia meracau tentang hakikat di depan santri-santri yang masih awam. Dia meremehkan syariat. Dia bilang iman kami cuma iman, katanya. Ini berbahaya, Kanjeng. Bisa merusak akidah santri lain. Sunan Kudus menatap Saridin yang duduk bersila tanpa rasa bersalah. Sang wali menghela napas panjang. Ia tahu Saridin tidak salah secara hakikat. Saridin memang telah mencapai makom syuhud penyaksian.
di mana ia merasakan kehadiran Tuhan senyata ia melihat benda fisik. Namun, Sunan Kudus juga paham bahwa mengajarkan hal setinggi itu kepada santri pemula ibarat memberi makan bayi dengan daging kambing alot. Pesantren ini tempat menempa besi menjadi pedang dengan aturan yang kaku. Sedangkan kau adalah keris lekuk yang ditempa api alam. Saridin terdiam. Ia mengerti isyarat halus gurunya. Pergilah, Saridin, lanjut Sunan Kudus. Kudus, bukan tempatmu. Carilah guru yang bisa mewadahi kegilaanmu. Tapi, ingat satu pesanku. Ojo ngaku dadi Gusti. Jangan mengaku jadi Tuhan. Hutan yang konon menjadi kerajaan para lelembut dan hewan buas, tempat di mana manusia masuk tinggal nama. Tapi bagi Saridin yang sedang mabuk kepayang pada Tuhan, hutan angker hanyalah sajadah panjang untuk bersujud. Alas roban di malam hari adalah definisi dari neraka dunia bagi para pengecut. Pohon-pohon jati raksasa berdiri seperti raksasa hitam yang siap menerkam. Suara burung hantu bersahutan dengan auman hewan malam. Tidak ada cahaya bulan malam itu, mendung tebal menggantung, membuat hutan itu gelap gulita. Saridin berjalan menembus semak belukar berduri. Kakinya lecet, bajunya robek tersangkut ranting, tapi mulutnya tak henti-henti mendendangkan tembang dandang gula yang berisi puji-pujian pada Yang Maha Tunggal. Ia tidak merasa sepi. Baginya, kesepian adalah ketika hati lupa pada penciptanya. Tiba-tiba, angin berhembus kencang membawa aroma amis yang menyengat. Suara gemeresik dedaunan kering terdengar di depan langkahnya. Semakin lama semakin dekat dan semakin berat. Suara geraman rendah menggetarkan tanah yang dipijak Saridin. Dari balik semak, sepasang mata kuning menyala, menatapnya tajam. Perlahan, sosok itu keluar. Seekor harimau loreng simbah loreng berukuran raksasa. Jauh lebih besar dari sapi jantan. Otot-ototnya menegang di balik bulunya yang belang. Taringnya menyeringai, siap merobek daging. Ini adalah Raja Alas Roban. Penduduk desa percaya harimau ini adalah siluman penjaga hutan. Saridin berhenti. Ia tidak lari. Ia justru tersenyum. Walah, Gusti, indah sekali ciptaanmu ini. Gumam Saridin kagum. Bajunya bagus. Loreng-loreng, gagah perkasa. Harimau itu merasa dihina karena mangsanya tidak takut. Dengan auman yang memekakan telinga, harimau itu melompat, menerkam Saridin. Cakar-cakarnya yang setajam pisau mengarah tepat ke leher Saridin. Sebuah suara tamparan keras terdengar. Saridin tidak menghindar. Ia justru menampar pipi harimau itu dengan tangan kosong. Gerakannya santai, seperti orang menepuk nyamuk, tapi efeknya luar biasa. Tubuh raksasa harimau itu terpental ke samping, menabrak pohon jati, hingga pohon itu berguncang hebat dan daun-daunnya rontok. Harimau itu jatuh terguling, mengaum kesakitan. Ia bangkit lagi dengan kemarahan memuncak, bersiap menerkam lagi. "Hei, Simbah!" bentak Saridin. Kali ini suaranya tidak jenaka, suaranya berwibawa, memancarkan aura haibah kewibawaan spiritual yang menekan jiwa makhluk apapun yang mendengarnya. "Kau pikir kau siapa? Kau cuma kucing besar. Jangan sombong di tanah milik Gusti Allah." Harimau itu terhenti di udara, seolah ada dinding tak kasat mata yang menahannya. Mata kuning yang tadinya buas perlahan meredup. Tubuhnya gemetar. Hewan itu merasakan energi yang jauh lebih buas dan lebih purba daripada naluri membunuhnya
energi dari manusia yang telah menjadi khalifatullah sejati. Perlahan, harimau itu menunduk. Telinganya turun, ekornya dikepit di antara dua kaki belakang. Ia merangkak mendekati Saridin. Bukan untuk menggigit, tapi untuk menjilat kaki Saridin. Saridin tertawa terkekeh, kembali ke watak aslinya yang santai. Ia duduk bersila di atas tanah, lalu menepuk-nepuk kepala harimau itu. Nah, begitu kan bagus, jadi kucing yang manis, kata Saridin sambil mengelus kepala raja hutan itu. Malam ini dingin, Bah, jadilah bantalku, temani aku tidur. Malam itu, pemandangan ganjil terjadi di tengah alas roban. Seorang manusia tidur mendengkur, berbantalkan perut harimau raksasa yang hangat. Harimau itu diam tak bergerak, menjaga tuannya dari gangguan nyamuk dan ular, seolah ia sedang menjaga mustika paling berharga di hutan itu. Berita tentang wali gila yang menaklukkan harimau alas roban dengan tamparan segera menyebar ke desa-desa sekitar hutan. Orang-orang mulai berdatangan mencari Saridin. Bukan untuk mengejeknya lagi, tapi untuk meminta barokah. Saridin yang tadinya ingin menyepi, kini malah dikerubungi orang. Namun, ketenaran Saridin ini membawa petaka baru. Di sebuah desa dekat hutan, terjadi pembunuhan misterius. Seorang perampok ditemukan mati dengan leher patah. Warga yang panik dan aparat kadipaten yang tidak mau repot mencari pelaku asli, segera menunjuk hidung Saridin. Siapa lagi yang bisa mematahkan leher manusia, kalau bukan orang sakti yang menampar harimau itu? Tuduh seorang pejabat licik. Saridin ditangkap saat sedang berzikir di pinggir sungai. Ia tidak melawan saat tangannya diikat rantai besi. Ia digelandang kembali ke kota, dituduh sebagai pembunuh dengan kekuatan ilmu hitam. Dan hukuman bagi pembunuh di masa itu hanya satu, hukuman mati. Kabar penangkapan Saridin sampai ke telinga Sunan Kudus. Sang Sunan terdiam. Ia tahu ini fitnah, tapi hukum duniawi membutuhkan bukti. Dan Saridin tampaknya sengaja diam, seolah ingin menjemput takdir yang lebih besar di ujung mata pedang Algojo. Alun-alun kadipaten penuh sesak. Rakyat berjejal ingin melihat eksekusi dukun sakti dari alas roban. Di tengah lapangan, Saridin berdiri tenang. Tangannya terikat ke tiang gantungan, namun wajahnya cerah, seolah ia sedang menunggu antrian kenduri, bukan antrian maut. Adipati setempat duduk di panggung kehormatan, didampingi beberapa ulama fikih yang memang sudah lama tidak suka dengan gaya dakwah Saridin yang nyeleneh. Saridin, alias Syekh Jangkung, seru sang Algojo bertubuh kekar. Kau dijatuhi hukuman mati karena membunuh dengan ilmu sihir. Apakah ada kata-kata terakhir? Saridin menatap Algojo itu, lalu menatap langit biru. Ada. Tolong sampaikan pada Gusti Allah, aku rindu pulang. Tapi kalau dia belum mengizinkan pintunya terbuka, besimu tidak akan bisa mengetuknya. Algojo itu mendengus. Ia mencabut keris pusaka kadipaten yang terkenal berbisa. Dengan teriakan keras, ia menusukkan keris itu tepat ke dada kiri Saridin, mengincar jantung. Suara logam beradu logam terdengar nyaring, bukannya menembus daging. Ujung keris itu justru bengkok seketika saat menyentuh kulit Saridin. Kulit Saridin tidak tergores sedikit pun, bahkan bajunya pun tidak robek. Seperti menusuk dinding baja yang dilapisi sutra. Penonton terkesiap. Kebal, dia kebal, bisik mereka riuh. Sang adipati berdiri, wajahnya merah padam. Itu ilmu setan, rawa rontek. Panggil pasukan tombak, tusuk bersama-sama. 5 prajurit maju, membawa tombak berujung runcing. Mereka mengepung Saridin. Dalam hitungan ketiga, mereka menghujamkan tombak itu ke perut, punggung, dan leher Saridin secara bersamaan. Tangkai-tangkai tombak itu patah menjadi 2. Mata tombaknya tumpul seketika. Saridin masih berdiri tegak, hanya tersenyum geli seolah sedang digelitiki. Aduh, Pak, pelan-pelan, punggung saya memang pegal. Tapi jangan dipijat pakai besi, sakitnya tidak, gelinya iya, ledek Saridin. Kejadian ini membuat para pejabat ketakutan. Mereka sadar, mereka tidak sedang berhadapan dengan penjahat biasa, melainkan wali mastur wali yang tersembunyi. Namun gengsi penguasa membuat mereka buta. Jika Saridin tidak mati,
wibawa hukum kadipaten akan runtuh. Sunan Kudus, yang memantau dari jauh, akhirnya mengirimkan utusan rahasia. Utusan itu mendekati Saridin yang masih terikat. "Syekh," bisik utusan itu. "Kanjeng Sunan berpesan, ini bukan soal kebal atau sakti. Ini soal adab kepada takdir. Jika kau terus memamerkan kekebalanmu, kau akan dituduh bersekutu dengan iblis selamanya. Mengalahlah pada syariat lahiriah, agar hakikatmu selamat." Saridin tertegun. Ia sadar, ia telah terjebak dalam kesombongan spiritual ujub karena memamerkan kekebalan. Ia lupa bahwa tubuh ini hanyalah titipan. "Matur nuwun," bisik Saridin. "Katakan pada guruku, aku akan mati hari ini." Saridin memejamkan mata. Ia menarik napas dalam-dalam, memusatkan rasa ke titik nol. Ia melepas semua ilmu kanuragannya. Pasrah total sumarah. "Ayo, coba lagi," teriak Saridin pada Algojo. "Sekarang aku sudah pasrah. Ambillah nyawaku jika bisa." Algojo, yang sudah gemetar ketakutan, mengambil pedang panjang. Ia mengayunkannya sekuat tenaga ke leher Saridin. Kali ini darah muncrat. Tubuh Saridin ambruk ke tanah. Kepalanya terkulai. Napasnya berhenti. "Eilen, Eilen," hening rakyat menangis. Adipati bernapas lega. Akhirnya, matilah si pembangkang itu, pikirnya. Jasad Saridin segera diurus, dimandikan, dan dibungkus kain kafan rapat-rapat. Namun, cerita Saridin belum berakhir di liang lahat. Malam itu, saat para penggali kubur hendak menurunkan jenazah ke liang lahat, terjadi keanehan. Jenazah yang sudah dikafani itu terasa semakin ringan. Saat diletakkan di tanah, kain kafan itu perlahan kempes. Kain itu mengempis, seolah tidak ada isi di dalamnya. Para penggali kubur gemetar. Salah satu memberanikan diri, membuka ikatan pocong bagian kepala. Saat dibuka, isinya kosong. Hanya ada sebatang gedebok batang pisang dan sebongkah batu di dalam kain kafan itu. Jasad Saridin raib tanpa jejak. Tidak ada darah, tidak ada bau busuk, hanya aroma wangi melati yang samar-samar tertinggal di udara. Malam itu, di tengah laut Jawa yang bergelombang tinggi, seorang nelayan tua melihat pemandangan yang membuatnya mengucek mata berkali-kali. Di tengah ombak yang mengganas, terlihat seseorang duduk santai di atas selembar daun kelapa yang terapung, tertawa-tawa sambil memercikan air laut ke wajahnya. Saridin belum mati. Ia sedang memulai petualangan barunya menuju tanah Sumatera, membawa misi gila selanjutnya untuk mengguncang kesombongan raja-raja di seberang lautan. Kabar hilangnya jasad Saridin membuat geger seluruh kadipaten. Di Miono, para warga mengadakan selamatan 7 hari 7 malam, bukan untuk mendoakan arwah, melainkan memohon perlindungan karena takut arwah penasaran Saridin akan menuntut balas. Namun, ketakutan mereka tidak berdasar. Saridin tidak punya dendam, hatinya terlalu luas untuk menampung kebencian manusia. Di saat yang sama, ratusan mil dari tanah Jawa, sebuah kapal dagang besar berbendera Foch yang mengangkut rempah-rempah sedang membelah ombak laut Jawa. Kapal itu kokoh, layarnya mengembang gagah, meriam-meriam besinya siap menyalak. Kapten kapal, seorang Belanda bertubuh raksasa bernama Van der Mijer, berdiri di anjungan sambil meneropong cakrawala. "Kapten, ada benda asing di lambung kanan," teriak jurumudi dengan wajah pucat. Van der Mijer mengarahkan teropongnya. "Apa itu? Kayu gelondongan? Ikan paus?" "Bukan, Kapten. Itu manusia." Van der Mijer menyipitkan mata. Lewat lensa teropongnya, ia melihat pemandangan yang membuat akal logikanya jungkir balik. Di tengah lautan yang ganas, di mana ombak setinggi rumah bisa menghancurkan perahu nelayan, tampak seorang pria Jawa duduk santai di atas 2 butir kelapa yang diikat sabut sepet. Pria itu Saridin duduk bersila seolah sedang menikmati kopi di teras rumah. Ombak besar yang datang menghantam, justru ia jadikan ayunan. Lebih gila lagi, kendaraan sabut kelapa itu melaju lebih cepat daripada kapal Foch yang didorong angin kencang. "Setan laut!" umpat Van der Mijer. Ia memerintahkan anak buahnya mengambil senapan. "Tembak, itu pasti bajak laut yang menggunakan sihir. Dor,
Dor, peluru timah berdesing membelah udara. Namun, Saridin hanya menoleh pelan, melambaikan tangan sambil tersenyum lebar. Peluru-peluru itu jatuh ke air, seolah kehilangan tenaga sebelum menyentuh kulitnya. "Londu! Belanda!" teriak Saridin. Suaranya terdengar jelas mengatasi deru ombak. "Jangan buang-buang pelurumu. Simpan saja untuk berburu celeng. Aku cuma numpang lewat mau ke Palembang." Dengan satu tepukan tangan ke air, perahu sabut kelapa Saridin melesat bagai anak panah, meninggalkan kapal Fok yang terombang-ambing terkena gelombang sisa lajunya. Para awak kapal Belanda itu terpaku. Sebagian membuat tanda salib, yakin bahwa mereka baru saja melihat hantu penjaga Laut Jawa. Saridin tertawa lepas. Lautan baginya adalah dizikir yang cair. Ketakutan adalah hijab. Jika manusia sudah meniadakan dirinya fana, maka alam semesta akan melayaninya sebagai sahabat, bukan ancaman. 3 hari 3 malam ia terombang-ambing, hanya meminum air hujan dan memakan daging kelapa yang ia tumpangi. Hingga akhirnya siluet Bukit Siguntang di tanah Sumatera mulai terlihat. Saridin mendarat di tepian Sungai Musi dengan pakaian basah kuyup, namun hati yang kering dari keresahan. Ia melangkah masuk ke kota Palembang, siap menebar kegilaan suci di tanah Melayu. Palembang adalah kota pelabuhan yang megah. Kesultanan Palembang Darussalam sedang berada di puncak kejayaan. Pedagang dari Tiongkok, Arab, dan Portugis memenuhi pasar-pasar terapung. Namun, kemewahan seringkali melalaikan. Sultan Palembang saat itu dikenal adil, namun memiliki satu kelemahan. Ia sangat bangga dengan kekuatan armada lautnya dan kekayaan istananya. Saridin berjalan menyusuri pasar dengan pakaian compang-camping khas orang pesisir Jawa. Perutnya lapar. Ia berhenti di depan sebuah warung makan mewah yang menyajikan nasi minyak dan kari kambing. Baunya menggoda selera. "Minggir pengemis!" usir pelayan warung sambil menyiram air cucian piring. "Ini tempat makan saudagar, bukan tempat gembel." Saridin tidak marah. Ia justru duduk di tanah, mengambil segenggam pasir. "Aku bukan pengemis, Kang. Aku pembeli. Tapi karena aku tidak punya emas, aku bayar pakai ini." Saridin meniup pasir di tangannya. Wah, pasir itu berubah menjadi butiran beras putih yang bersih dan wangi. Pelayan itu terbelalak. Saridin kemudian menepuk tiang kayu warung itu, dan seketika tiang itu berubah warna, menjadi kuning berkilauan emas murni. "Ambillah beras dan emas ini. Aku cuma minta sepiring nasi," kata Saridin santai. Berita tentang wali Jawa yang bisa mengubah pasir jadi beras dan kayu jadi emas segera sampai ke telinga Sultan. Sultan yang penasaran segera memanggil Saridin ke istana. Di balairung istana yang megah, Sultan duduk di singgasana berlapis beledu. Saridin masuk tanpa menunduk. Ia berjalan tegak, lalu duduk bersila di lantai pualam. "Hei, orang Jawa," kata Sultan angkuh. "Kudengar kau sakti. Apa benar kau bisa mengubah kayu jadi emas? Jika benar, akan kujadikan kau bendahara istana." Saridin menggeleng. "Itu bukan saktiku, Paduka. Itu saktinya Gusti Allah. Emas dan kayu itu sama saja di matanya. Sama-sama tanah. Manusia saja yang bodoh, memberinya harga berbeda." Sultan tersinggung. "Lancang bicaramu. Kau meremehkan hartaku. Lihatlah keluar. Kapal-kapalku memenuhi Sungai Musi. Hartaku bisa memberi makan 7 turunan." Saridin tersenyum kecut. "Paduka bangga dengan kapal. Kapal itu mengapung karena air mengizinkannya. Jika air tidak ridho, kapal Paduka hanya kayu busuk. Buktikan." Tantang Sultan. "Jika kau bisa menenggelamkan kapalku yang paling besar tanpa menyentuhnya, aku akan berguru padamu. Tapi jika gagal, kepalamu yang jadi gantinya." Saridin menghela napas. Ia berdiri, berjalan ke balkon istana yang menghadap Sungai Musi. Di sana, kapal induk kesultanan yang bernama Si Gajah Laut sedang bersandar, besar dan gagah. Saridin mengangkat tangannya, lalu menunjuk kapal itu. Ia tidak membaca mantra. Ia hanya berbisik, "Ya Ardu, Iblai Ma'aki, wahai bumi, telanlah airmu." Seketika, air Sungai Musi di bawah kapal raksasa itu menyurut drastis hingga kering kerontang dalam hitungan detik. Kapal raksasa itu kehilangan daya apungnya.
Lalu brok, kapal itu terhempas ke dasar sungai yang penuh lumpur. Lambungnya pecah karena beratnya sendiri. Para awak kapal berhamburan panik di atas lumpur. Sultan pucat pasi. Ia melihat air sungai surut hanya di area kapal itu saja, sementara di bagian lain, air tetap mengalir. Ini adalah pengendalian unsur alam tingkat tinggi. Saridin menoleh pada Sultan. Paduka, air saja bisa diambil kembali oleh pemiliknya sekejap mata, apalagi tahta dan nyawa Paduka. Sultan Palembang turun dari singgasana, gemetar. Ia bersimpuh di kaki Saridin. Kesombongannya runtuh. Ampuni kehambaanku pada dunia. Syekh, ajarilah aku cara memiliki hati yang tak tenggelam oleh dunia, isak Sultan. Sejak hari itu, Saridin menjadi penasihat spiritual di Palembang. Namun, jiwa pengelana Saridin tidak bisa diam lama di istana. Setelah beberapa bulan, ia merasa tugasnya mengingatkan Sultan sudah selesai. Suara gaib dari tanah Jawa kembali memanggilnya. Ada satu urusan yang belum selesai, sebuah janji atau mungkin kutukan yang harus ia genapi di tanah kelahirannya. Saridin memutuskan pulang. Namun, Sultan Palembang tidak membiarkannya pergi dengan tangan kosong. Sebagai tanda terima kasih, Sultan memberikan hadiah 2 ekor kerbau jantan yang sangat besar dan kekar. Kerbau bule albino yang memiliki sorot mata aneh. Bawalah Syekh, ini bukan sembarang kerbau. Di Landoh, Saridin yang kini dipanggil Syekh Jangkung. Karena tubuhnya yang tinggi jangkung dan ilmunya yang menjangkau langit, mulai membuka lahan pertanian. Ia tidak mendirikan pesantren megah. Ia hanya bertani. Baginya, mencangkul sawah adalah zikir, dan menanam padi adalah ibadah sosial. Namun, friksi dengan Kudus belum usai. Sunan Kudus telah wafat, digantikan oleh penerusnya. Namun sentimen antara murid-murid Sunan Kudus Wong Kudus dengan pengikut Saridin Wong Pati masih panas. Orang Kudus menganggap Saridin pembangkang, orang Pati menganggap Kudus terlalu kaku. Suatu hari, kerbau Landoh milik Saridin yang terkenal sakti itu memakan tanaman di sawah milik seorang kerabat Sunan Kudus di perbatasan. Kerabat itu marah besar dan memukul kerbau itu hingga mati. Mendengar kerbau kesayangannya dibunuh, Saridin datang. Ia tidak marah. Ia hanya mengelus bangkai kerbau itu. Bangunlah, Cah Bagus. Tugasmu belum selesai. Jangan mati hanya karena dipukul orang yang sedang marah, bisik Saridin. Dengan izin Allah, kerbau yang sudah mati dan kaku itu tiba-tiba mengibaskan ekornya. Matanya terbuka. Ia bangkit berdiri. Sehat walafiat seperti sedia kala. Orang-orang Kudus yang melihat kejadian menghidupkan hewan mati itu lari terbirit-birit, mengira Saridin adalah penyihir terhebat sepanjang masa. Peristiwa ini memicu ketegangan puncak. Para sesepuh Kudus mengeluarkan fatwa sosial. Orang Kudus dilarang menikah dengan orang Pati keturunan Saridin, dan dilarang memakan daging kerbau sebagai penghormatan atau sindiran pada sapi suci Sunan Kudus dan kerbau sakti Saridin. Saridin yang mendengar hal itu hanya tersenyum sedih. Ia berdiri di perbatasan desa, menancapkan tongkatnya. Dengarlah anak cucuku, ujar Syekh Jangkung. Suaranya bergetar menahan haru. Ini bukan soal benci. Ini soal jalan yang berbeda. Biarlah Kudus dengan kemegahan menaranya, dan kita di sini dengan keluguan lumpur sawah. Kelak, zaman yang akan membuktikan siapa yang benar-benar memegang isi, dan siapa yang hanya memegang kulit. Di masa tuanya, Syekh Jangkung menghabiskan waktu dengan bertani dan mendidik rakyat jelata tentang Islam yang ramah, Islam yang tidak menghakimi, dan Islam yang bisa tertawa. Hingga akhirnya, saat ajal menjemput, ia tidak mewariskan kitab kuning. Ia mewariskan 2 hal. Makamnya yang sederhana di Landoh, dan kisah hidupnya yang menjadi cermin abadi bagi mereka yang merasa paling benar sendiri. Ia wafat dengan senyum, meninggalkan dunia yang baginya hanyalah panggung sandiwara yang lucu.